Nanti dijual. Bapak tidak apa nih? Sambutan itu. Betul ya, sama. Claro. Tapi tiba-tiba sampai murah, mbak nggak tahu ya. Tes. Namun kan? Ampun mbak.
pakai punya Pak Denny desa. Mohon perhatian. Mendengarkan. Pembacaan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif, para camat dan rapat paripurna DPRD, rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna DPRD pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pimpinan DPRD, kami ucapkan selamat siang dan terima kasih atas kesediaan saudara sekalian dalam mengikuti rapat paripurna istimewa melalui video conference. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita berdoa agar jalannya rapat paripurna ini diberikan kelancaran, agar wabah COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul ini segera sirna, dan agar amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk sempurna, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Rapat paripurna DPRD hari ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 9 April 2020 dengan acara menyusun jadwal kegiatan dan acara rapat-rapat DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Adapun acara pokok rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna DPRD penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Gunung Kidul tahun 2019. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari ini Senin, tanggal 27 April 2020, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna istimewa DPRD dan hadirin yang kami hormati. Nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Gunung Kidul tahun 2019 disampaikan Bupati dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 15 April 2020 yang lalu dan telah dibahas dalam internal komisi maupun fraksi, serta telah disusun rekomendasi DPRD dan telah ditetapkan dengan surat keputusan DPRD Kabupaten Gunung Kidul nomor 5/KPTS/2020 tanggal 27 April 2019 tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019. Selanjutnya, rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun anggaran 2019 akan segera dibacakan oleh juru bicara. Kepada saudara juru bicara, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi DPRD Kabupaten Gunung Kidul terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun 2019. Yang terhormat pimpinan rapat, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Bupati Gunung Kidul, Wakil Bupati Gunung Kidul, Sekda dan jajaran eksekutif, para camat se-Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan, rekan pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini
kita bisa hadir pada rapat paripurna istimewa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah ini, rapat paripurna kita laksanakan dengan penuh semangat, sekaligus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kerja keras kita dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera hilang dari bumi Gunung Kidul Handayani. Amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah yang telah menjadwalkan agenda kegiatan DPRD. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua komisi yang telah secara aktif melakukan penyusunan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun 2019. Hal yang sama juga kami sampaikan kepada Sekretaris DPRD dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi semua kegiatan DPRD sehingga secara maksimal dapat melaksanakan kegiatan DPRD. Saudara rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Gunung Kidul terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Gunung Kidul tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pertanggungjawaban kepala daerah harus dimaknai dengan upaya mengedepankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Cakupan dimensi pertanggungjawaban kepala daerah itu tersirat dari amanat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimensi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyangkut penilaian indikator kinerja program dan kegiatan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keharusan adanya pelaporan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat undang-undang itu secara tegas dinyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ Bupati ini sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, good government, yaitu adanya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat atau publik. Penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, maksud kewajiban penyusunan LKPJ ini merupakan bentuk accountability Bupati kepada DPRD. LKPJ Bupati hakikatnya dapat dipandang sebagai public responsibility dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah melalui DPRD dalam rangka membentuk dan mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan demokratis. Dengan demikian, LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 adalah upaya pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode tahun anggaran 2019. DPRD Kabupaten Gunung Kidul telah melakukan proses pembahasan LKPJ tahun anggaran 2019 ini sebagai salah satu perwujudan dan implementasi dari fungsi pengawasan DPRD dalam tata pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 13 Tahun 2019 serta peraturan perundangan lainnya. Dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun anggaran 2019,
DPRD Kabupaten Gunung Kidul mendasar pada satu prinsip utama pemerintahan, yaitu dalam rangka mewujudkan local good government, yaitu ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi, dan efektivitas, serta penegakan hukum. Sehingga hasil rekomendasi DPRD yang memiliki dampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul. Acuan regulasi untuk melihat kelayakan dan konsistensi dokumen LKPJ adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut PP tersebut, LKPJ adalah laporan yang penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Sesuai dengan amanat PP tersebut, maka DPRD melakukan kajian dan memberikan catatan penting berupa rekomendasi atas LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun anggaran 2019. Rekomendasi memiliki arti sangat penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan menjadi yang lebih baik. Romawi II ada 4 urusan yang terdiri dari 27 halaman. Yang pertama urusan wajib, urusan pilihan, urusan pemerintahan, dan penunjang urusan. Dari 27 halaman itu, saya selaku juru bicara mohon izin kepada Ketua Rapat, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh hadirin yang hadir maupun yang aktif dalam telekonferensi untuk tidak membacakan keseluruhan, hanya akan kami sampaikan sedikit dan mewakili. Tetapi apa yang ada di dokumen ini merupakan dokumen dan kita sampaikan kepada Bupati agar bisa ditindaklanjuti dan jadi evaluasi di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Apakah diizinkan Ketua Rapat? Tidak. Matur nuwun. Yang pertama, bidang pendidikan ada 3 rekomendasi. 1, masih banyaknya permasalahan sekitar tuntutan kesejahteraan guru, khususnya yang berstatus guru non-PNS, maka perlu berupaya meningkatkan alokasi anggaran atau melaksanakan program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru. 2, bidang kepemudaan dan olahraga ada 6 rekomendasi. Kami bacakan 2, dalam hal pengembangan atlet olahraga belum dipetakan dengan baik, sehingga belum ada prioritas pembangunan sarana olahraga. Maka perlu meningkatkan alokasi anggaran pembinaan olahraga dan pembangunan sarana olahraga lebih banyak difokuskan pada jenis olahraga potensial. Yang kedua, melakukan pembinaan secara intensif terhadap moralitas para pendidik agar mereka punya integritas dan terhadap siswa dilakukan pendidikan sedemikian rupa sehingga bisa menghindari pergaulan bebas. Bidang kesehatan ada 9 rekomendasi. Kami bacakan 2. Yang pertama, meningkatkan prevalensi penyakit menular demam berdarah harus ditangani dengan kebijakan, program dan kegiatan yang nyata, terutama dari aspek promotif dan pemberian komunikasi informasi edukasi atau KIE baik melalui sekolah, posyandu serta tempat lainnya dalam pengendalian penyakit menular sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Yang kedua, status perbaikan gizi masyarakat perlu ditingkatkan, terutama bagi warga miskin dan ibu hamil. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ada 5 rekomendasi, kami bacakan 2. Yang pertama, pada program penataan penguasaan pengendalian pertanahan, kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah yang rencananya untuk lokasi dibangunnya sirkuit dalam rangka mewadahi bibit-bibit dan atlet daerah yang banyak menciptakan prestasi di tingkat nasional maupun internasional tidak dilaksanakan, tetapi dilakukan perubahan di tengah anggaran berjalan dengan dihibahkan ke UNY. Tanpa dilakukan perubahan anggaran APBD. Hal itu merupakan bentuk pembelokan anggaran yang semestinya untuk kegiatan olahraga, tetapi untuk kegiatan pendidikan atau universitas. Sehingga semestinya ada pertanggungjawaban dokumen
dan hal ini agar tidak terjadi lagi di anggaran atau APBD selanjutnya. Yang kedua, optimalkan pemanfaatan informasi pengelolaan jaringan jalan dalam perencanaan dan pembangunan jalan yang tepat sasaran untuk mengurangi potensi overlapping dalam pembangunan dan pemeliharaannya. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. Secara umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk mengeluarkan regulasi yang lebih teknis berupa peraturan Bupati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan, khususnya terkait pelaksanaan atau sarana utilitas PSU perumahan di Kabupaten Gunung Kidul. Bidang penerapan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, ada 5 rekomendasi, kami bacakan 2. Yang pertama, meningkatkan SDM secara kualitas dan kuantitas agar kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan dan pengendalian Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal dapat berjalan. 2. Masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan batu di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di wilayah perbatasan Kecamatan Semin dan Meru, supaya Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul dan Satpol PP Sukoharjo melakukan perjanjian kerjasama wilayah perbatasan. BPBD ada 6 rekomendasi, kami bacakan 2. 1. Mengupayakan peningkatan status kelembagaan dari tipe B menjadi tipe A, mengingat jumlah dan jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul cukup banyak dan beragam dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Yang kedua, dalam mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana, diperlukan komitmen bersama, terutama dalam penganggaran dan penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung kompetensi personil penanggulangan bencana. Di samping itu juga dilakukan upaya peningkatan pola koordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, termasuk diantaranya dengan Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas yang telah mendirikan pos unit pencarian dan pertolongan di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang untuk sementara masih menggunakan sebagian gedung laboratorium pos kesehatan hewan gading dan mekanisme pinjam pakai. Bidang sosial ada 4 rekomendasi, kami bacakan 2. Yang pertama, memvalidasi basis data terpadu dengan mensinergikan data lintas dinas sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak tumpang tindih. Dinas sosial perlu melakukan pembekalan terhadap TKSK kecamatan agar dalam melakukan pendataan PMKS lebih realistis dan valid. Yang kedua, meningkatkan layanan jaring pengaman sosial berbasis data tentang bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial lainnya kepada masyarakat rentan. Perlu digagas tentang sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT di Kabupaten Gunung Kidul untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat yang dilaksanakan secara tepat sasaran. Bidang ketenagakerjaan ada 3, kami bacakan 1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pembinaan, serta pendampingan kewirausahaan. Bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak ada 3, kami bacakan 1. Pemenuhan hak, keadilan, dan kesetaraan bagi perempuan dan anak perlu ditingkatkan. Bidang pangan ada 4, kami bacakan 1. Pengembangan informasi pasar dan inovasi pengembangan pasar produk pertanian. Bidang pertanahan ada 3 rekomendasi, kami bacakan 1. Dalam rangka pemanfaatan tanah sultan ground agar ada sosialisasi perizinan pada masyarakat dan dilakukan penertiban. Bidang lingkungan hidup ada 9 rekomendasi, kami bacakan 2. Karena target Adipura tahun 2019 tidak tercapai, maka perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan program yang mendukung tercapainya target Adipura. Yang kedua, sederhanakan prosedur penggunaan tanah desa yang efisien dalam mendapatkan izin gubernur sehingga menunjang kegiatan DLH dan OPD lainnya yang memerlukan rekomendasi DLH. Bidang kependidikan dan catatan sipil ada 5 rekomendasi, kami bacakan 2. Penegasan peran ROPK sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan. 2. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan fungsi alat rekam data KTP elektronik agar proses pelayanan perekaman data KTP elektronik dapat berjalan dengan
optimal. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, 3 rekomendasi. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM perangkat desa dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan pengelolaan aset desa. Bidang keluarga berencana dan sejahtera. 3 rekomendasi kami bacakan. 1, program kependudukan dan keluarga berencana harus lebih ditingkatkan, dilakukan secara berkesinambungan, sesuai tahapan yang berlaku serta melakukan upaya baru sebagai solusi untuk menekan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Bidang perhubungan ada 4, kami bacakan. Yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Yang kedua, untuk mendukung kelancaran kegiatan uji sarana transportasi yang saat ini dilayani oleh penguji yang berstatus PNS hanya 4 orang dan 3 orang penguji yang masih tenaga harian lepas, perlu dilakukan pengadaan SDM agar terpenuhi kualitas tenaga penguji. Bidang komunikasi dan informatika ada 3 rekomendasi. Kami bacakan. 1, peningkatan kualitas SDM secara mandiri dengan melakukan bimbingan dan pelatihan khususnya bagi SDM baru agar dapat bekerja secara optimal. Bidang statistik, secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, DPRD meminta kepada Saudara Bupati untuk membuat aturan yang jelas mengenai pembagian ketugasan bidang statistik agar tidak pelaksanaan kegiatan statistik masih terbagi menjadi 2 di Dinas Kominfo dan Bapeda. Bidang persandian, secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian telah berjalan dengan baik, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu, DPRD meminta Saudari Bupati untuk menjalin kerjasama dengan Unit Teknik Persandian atau UPTDIY serta dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI agar dapat menanggulangi keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan persandian. Bidang koperasi, UKM, dan menengah, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, peningkatan inovasi produk dan pemasaran koperasi dan UMKM. Bidang penanaman modal, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, inovasi promosi untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Gunung Kidul. Bidang kebudayaan, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan penelitian cagar budaya dan warisan budaya. Perlu meningkatkan pembinaan lembaga penggiat seni melalui pendampingan dan bantuan pendanaan kepada sanggar atau kelompok kesenian dan budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk merealisasikan kantong budaya melalui pembinaan dan pengembangan. Bidang perpustakaan, 2 rekomendasi kami bacakan. 1, peningkatan dan kinerja dalam program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Bidang kearsipan, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kearsipan. Urusan pilihan, yang pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, inovasi untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan perikanan tangkap termasuk kerjasama antar daerah. 2, bidang pariwisata, 5 rekomendasi kami bacakan. 2, peningkatan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi wisata. Kemudian yang kedua, memaksimalkan koordinasi antara OPD pengampu pariwisata. Bidang pertanian, 5 rekomendasi kami bacakan. 2, peningkatan kesejahteraan petani, terutama petani pangan diantaranya melalui diversifikasi sayuran. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM aparatur untuk mendeteksi dan mengantisipasi wabah, hama, dan penyakit, diantaranya adalah antraks. Bidang perdagangan, 4 rekomendasi kami bacakan. 2, perdagangan, termasuk kerjasama perdagangan antar daerah, peningkatan kualitas pasar-pasar tradisional. Bidang perindustrian ada 3 rekomendasi kami bacakan. 1, pengembangan dan updating database jenis produk permodalan dan tenaga kerja perindustrian. Bidang transmigrasi, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, penyiapan dan pengarahan calon transmigrasi melalui sosialisasi dan memberi motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan minat bertransmigrasi serta meningkatkan kerjasama dan penempatan transmigrasi sudah baik. Urusan pemerintahan umum, Kesbangpol, 3 rekomendasi kami bacakan. 1, antisipasi kerawanan unsara perlu dijalin
secara berkala dengan aparat terkait dengan mengadakan forum silaturahmi antar ormas, orsospol, LSM, dan tokoh masyarakat lainnya guna menjalin komunikasi. Yang keempat, penunjang urusan pengawasan. 2 rekomendasi kami bacakan. 1, melakukan penambahan SDM pengawas agar kebutuhan tim pengawas yang hanya berjumlah 7 tim dapat dilengkapi menjadi 9 tim sesuai dengan kebutuhan agar proses pengawasan berjalan optimal. Perencanaan, ada 4 rekomendasi kami bacakan. 1, melihat nilai penting dari kejelasan mengenai tata ruang dalam mendukung berbagai aktivitas perekonomian, maka dalam hal perencanaan pembangunan, penataan ruang dan pertanahan agar dilakukan intensifikasi dengan melibatkan OPD terkait, sehingga dapat segera menghasilkan aturan yang jelas bagi semua stakeholder tata ruang dan pertanahan. Keuangan daerah, ada 4 rekomendasi kami bacakan. 1, besarnya pendapatan tahun anggaran 2019 yang semu dalam penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan besarnya anggaran masih sebagian besar berasal dari dana transfer baik DAU maupun DAK. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta Bupati untuk berupaya keras mengacu peningkatan PAD agar kemandirian daerah segera mampu kita wujudkan dengan melakukan optimalisasi proses penarikan PAD baik pajak maupun retribusi, termasuk dalam hal penetapan target perolehan yang lebih besar lagi banding dengan nilai potensi masing-masing sumber PAD. Di sisi lain, aparatur yang memungut perlu mendapatkan pemantau sehingga kinerjanya lebih baik. Kepegawaian, ada 5 rekomendasi kami bacakan. 1, dan kualitas analisis jabatan di setiap OPD agar permasalahan kekurangan SDM di tiap OPD dapat teratasi. Sekretariat daerah, ada 2 rekomendasi kami bacakan. 1, koordinasi, yaitu untuk bagian hukum, koordinasi dengan Kanwil Hukum agar keterbatasan SDM penyusun rancangan produk hukum dapat teratasi, dan juga penyusunan produk hukum daerah agar disiapkan 1 tahun sebelum pembahasan. Sekretariat DPRD, secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kualitas perencanaan kegiatan dan pengawalan dalam implementasi kegiatan agar serapan anggaran meningkat. Karena di tahun 2019 hanya 69,80% yang terserap. Pelayanan terpadu, secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Ada 3 rekomendasi kami bacakan. 1, dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan agar segera dibangun mall pelayanan terpadu. Yang ketiga, kesimpulan. Setelah komisi-komisi membahas LKPJ Bupati Gunung Kidul, maka DPRD Kabupaten Gunung Kidul memutuskan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun 2019 ini merupakan evaluasi, masukan, dan catatan penting atas kinerja Bupati Gunung Kidul selama 1 tahun. Rekomendasi LKPJ Bupati Gunung Kidul ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Untuk itu, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan ke depan menjadi lebih baik. Romawi terakhir, yaitu penutup. Di penghujung penyampaian rekomendasi ini, kami mengajak dan menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, stabilitas keamanan, dan ketahanan pangan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan tak lupa, kami ajak pimpinan dan anggota DPRD, Ibu Bupati, Bapak Ibu Forkompimda, dan segenap masyarakat Gunung Kidul untuk bersama-sama selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan doa kita bersama, dan insya Allah wabah penyakit ini akan segera sirna, baik itu COVID-19, demam berdarah, maupun penyakit lainnya. Amin.
Dan marilah kita laksanakan ibadah Ramadan kali ini dengan penuh kekhusyukan dan kekhidmatan kita. Demikianlah rekomendasi DPRD Kabupaten Gunung Kidul terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Gunung Kidul tahun 2019 dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi kita bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul ditandatangani Endah Subekti Kuntarining SE, juru bicara Erik Agustin Supianti SEMM. Terima kasih. Rapat paripurna istimewa DPRD dan hadirin yang kami hormati. Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun 2019. Dan surat keputusan DPRD akan segera kita serahkan kepada Saudara Bupati. Ya, surat keputusan DPRD oleh Ketua Bupati. Salam wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan yang saya hormati anggota DPRD, jajaran Forkompimda, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan perkenannya. Hari ini kita mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Gunung Kidul dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun 2019. Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ketakwaan. Ibu Bapak yang saya hormati, kami juga menyampaikan dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD atas kinerja dan kerja kerasnya dalam mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2019 yang beberapa waktu lalu telah kami sampaikan. Dalam keterbatasan di masa pandemi COVID-19, aktivitas penting dan strategis dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul tetap dapat dilakukan dengan baik. Terbukti bahwa saat ini telah diserahkan hasil pencermatan dan penelitian terhadap LKPJ Bupati Gunung Kidul tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Pimpinan sidang dan anggota Dewan yang saya hormati, LKPJ Bupati tahun 2019 merupakan bagian dari kewajiban kepala daerah. Beberapa poin penting telah kami sampaikan, diantaranya arah kebijakan umum Pemda, pengelolaan keuangan secara makro, urusan desentralisasi dan tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan lainnya. Ibarat kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kami menyadari bahwa sepanjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2019 yang lalu, tentu masih dijumpai program maupun belum dapat dilaksanakan secara optimal.
dan memerlukan kerja keras guna mengejar target penyelesaiannya. Maka dari itu, hasil pencermatan dan rekomendasi atas LKPJ ini akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Hadirin dan anggota DPRD yang saya hormati, akhirnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerjasama dan peran aktif DPRD Kabupaten Gunung Kidul dalam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga saat ini kami menerima rekomendasi DPRD Kabupaten Gunung Kidul terhadap LKPJ Bupati tahun 2019. Kami berharap poin-poin yang tertuang dalam rekomendasi yang disampaikan akan dapat kami tindak lanjuti, sehingga sungguh-sungguh berkontribusi dalam membawa perubahan positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gunung Kidul. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memampukan kita untuk berkarya di dalam mewujudkan Kabupaten Gunung Kidul yang lebih baik, maju, makmur, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna istimewa DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita sampaikan surat keputusan DPRD Kabupaten Gunung Kidul nomor 5 /KPTS /2020 tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Gunung Kidul tahun 2019. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati. Rapat paripurna istimewa DPRD dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyelesaikan LKPJ tahun 2019. Dan rekomendasi yang kami sampaikan tadi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, atau kebijakan-kebijakan strategis. Rapat paripurna DPRD pada hari ini telah selesai dan dapat diakhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas kehadiran dan ketekunan saudara sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekilafan dalam memimpin rapat paripurna istimewa di siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan
Warahmatullahi